Halo sobat semua, kita akan belajar tentang gimana sih biar dapat skor TOEIC tinggi. Sebelumnya kita harus tahu, ada 3 alat ukur untuk menentukan kemampuan bahasa Inggris yang diakui secara internasional. IELTS, TOEFL IBT, dan TOEIC. Hari ini kita khusus akan membahas tentang TOEIC. Apa sih TOEIC itu? TOEIC itu kepanjangan dari Test of English for International Communication. Kemudian, untuk apa TOEIC? TOEIC digunakan sebagai alat ukur kemampuan bahasa Inggris ketika ingin melamar di dunia kerja. Misalnya CIMB Group, TOEIC minimal 600, Altrac 400, Pertamina untuk S1 600, untuk D3 400. Ini beberapa perusahaan yang memakai TOEIC sebagai standar kemampuan bahasa Inggris para pekerjanya. Selain untuk di dunia kerja, juga bisa untuk syarat kemampuan bahasa Inggris untuk melanjutkan pendidikan. Kalau ingin dapat beasiswa LPDP, Budi, 5.000 dokter, beasiswa dari Belanda, Korea, maupun Jepang, TOEIC diakui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh beasiswa tersebut. LPDP mentargetkan bagi peserta yang melanjutkan S2 dan S3 dalam negeri minimal 700. Untuk luar negeri minimal 800. Ini beberapa perguruan tinggi luar negeri yang menerima TOEIC sebagai syarat untuk kemampuan bahasa Inggris. 5.000 dokter bagi para dosen dan juga tenaga kerja di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, TOEIC minimal 700. Ada 3 jenis TOEIC, TOEIC Bridge, TOEIC Listening Reading, TOEIC Speaking Writing. Hari ini saya akan memberikan tips untuk TOEIC Listening Reading. Kenapa? Karena ini berlaku untuk beginner to advanced. Skor TOEIC 10 sampai 990. TOEIC terdiri dari 200 soal multiple choice atau pilihan jamak. 100 soal listening diberi waktu 45 menit, reading 75 menit. Ditambah untuk 30 menit mengisi kuesioner. Jadi total 200 soal ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Kita lihat TOEIC listening ada 4 bagian. Photograph 10 soal, question response 30, conversation 30, talks 30. Reading ada 3 bagian, incomplete sentences 40, text completion 12, reading comprehension 48. Ini contoh TOEIC score report bagi para pendaftar individu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sebelah kanan ini adalah score report bagi peserta institusional mendaftar secara kolektif. Ini lembar jawaban untuk tes TOEIC. Sekarang kita lihat tips sebelum tes TOEIC. Kita 15 menit sebelum tes sudah datang. Kemudian menyiapkan perlengkapan tesnya. Jangan lupa bawa KTP atau kartu identitas lain, bukti pendaftaran tes TOEIC. Dan hal ini penting karena kita akan memerlukan 2 jam untuk mengerjakan tes TOEIC. Lebih baik ke kamar kecil dulu ya, daripada nanti saat mengerjakan tes pingin ke kamar kecil, rugi dong waktunya. Kemudian jangan lupa berdoa supaya kita lebih mantap, dan matikan HP biar konsen. Kita lihat untuk tips umum listening. Mindset kita harus tahu bahwa TOEIC itu nggak lebih sulit. Pahami setiap instruksi, kemudian baca soal, lalu mendengarkan. Jangan dibalik ya, mendengarkan lalu baca soal. Nah, sekarang tip khususnya. Bagian pertama, photographs. Ini yang paling mudah. Kalian harus bisa memanfaatkan waktu
nggak perlu mendengarkan petunjuknya, tapi kita langsung ke soalnya, kita coba menerka gambar di soal, di dalam diri kita, kita harus bisa menjawab gambar itu tentang who, siapa, what, apa yang dikerjakan, di mana, where, dan when. Istilahnya kita akan nyuri start. Nyuri start bukan berarti kita curang ya, tapi efisien waktu. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya, kira-kira ini siapa, apa yang dilakukan, di mana, dan kapan. Yuk kita dengerin. Part 1. Directions. For each question in this part, you will hear 4 statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. He's lighting a fire. B. He's riding a bicycle. C. He's working with a wheel. D. He's getting into a car. Nah, sekarang kita bisa menerka gambar ini gambar apa, mempermudah ketika kita mau menjawab. Who, kita tahu semua he menyatakan orang. Kemudian what, apa yang dilakukan. Kalau kita lihat gambar, nggak mungkin lighting. Lighting itu menyalakan api. Riding a bicycle, mengendarai sepeda. Atau masuk sebuah mobil. Yang paling tepat, apa yang dilakukan orang tadi? Working. Working di mana? With a wheel. Wheel itu ban. Jadi, gambar ini, dari sini sudah kita tahu apa yang dilakukan orang ini, bekerja dengan sebuah ban. Sekarang bagian kedua. Bagian kedua itu kita juga tetap harus paham kata tanya who, where, why, when, what, dan how yang menanyakan tentang suatu informasi. Soal bagian kedua ini, pertanyaan dan pilihan jawaban tidak ditulis. Jadi, kita harus perhatikan pertanyaannya dan jawabannya. Part 2. Directions. You will hear a question or statement and 3 responses spoken in English. They will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. Number 11. Who took my umbrella? A. I'll read it later. B. The blue one. C. I did, by mistake. Kata tanya yang kita dengar who. Dari sini kita who. Kalau who itu pasti untuk subjek orang. Kemungkinan kalau nggak A, C, I. Tapi kita lihat berikutnya, ada kata kerja took. Took ini kata kerja bentuk past tense, kata kerja kedua. Nah, kita lihat, A tidak mungkin I'll read it later. Ini future. Kata kerja bentuk pertama. Yang paling tepat C, mengapa? Karena dia pakai kata kerja bentuk kedua, did. Walaupun kita tidak tahu artinya, tapi kita bisa menerka dari kata tanyanya dan juga bentuk kata kerjanya. Took, bentuk kedua, did, bentuk kedua. Mudah kan? Sekarang kita lihat bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini percakapan. Sama dengan bentuk pertama dan kedua, kita harus tahu untuk mencuri start. Kita tidak perlu mendengarkan petunjuk soal, tapi kita langsung ke pertanyaan. Di dalam percakapan nanti, kita harus paham ada pertanyaan seperti ini.
baca pertanyaan sebelum dialog diperdengarkan. Perhatikan ini ada dialog untuk 3 soal. Sambil mendengarkan, baca soal dan pilihannya. Part 3. Directions. You will hear some conversations between two people. You will be asked to answer 3 questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. I was wondering if we received the contract from Ms. Park. She said last night that she'd fax it here today. It hasn't arrived yet. Perhaps we should call her if we don't get it by lunchtime. Well, it's only 10 o'clock in the morning and she's very reliable. The Seoul office is running so much better since she became the manager. Number 41. When does the conversation take place? Number 42. What are the speakers waiting for? Kita lihat nomor 41, ada kata tanya when. Jawabannya in the morning. What are the speaker waiting for? Apa sih yang ditunggu? Jawabannya a contract. Number 43. What does the woman suggest? Apa yang wanita di dalam percakapan itu sarankan? Making a phone call. Jadi, di saat kalian mendengarkan, kalian juga harus melihat pertanyaan dan pilihannya. Oke? Sekarang bagian keempat. Bagian keempat itu adalah dialog. Sama seperti bagian pertama, kedua, dan ketiga, kita tidak perlu mendengarkan petunjuk soalnya. Lebih baik kita langsung ke pertanyaan dan pilihan jawabannya. Istilahnya kita bisa new restart. Ingat, jangan mendengarkan lalu membaca, tapi bacalah baru mendengarkan. Part 4. Part 4. Directions. You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to answer 3 questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The talks will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 71 through 73 refer to the following telephone message. Hi, Paul. This is Christine Roberts. I'm concerned that the oil pan in my car is leaking, so I wanted to see if you could take a look at it this afternoon. For the last couple of weeks, I've been noticing that my oil tends to run low, and I'm finding a bit of oil underneath the car in my garage. I hope you'll be able to get back to me soon, as I'll have to leave in 2 hours. If you think you could fit me into your schedule today, I could drop the car off on my way to work, and you can just give me a call to let me know how much it will cost for you to fix it. My number is 555-1058. Thanks a lot. Number 71. Who is the speaker most likely calling? Number 72. What problem is the speaker reporting? Number 73. When does the speaker request a response? Ini monolog, kita harus tahu siapa yang berbicara.
Dari monolog yang sudah diucapkan, dia adalah seorang sekretaris, kemudian masalah apa yang dilaporan? A leak. Kemudian kapan terjadinya? Within a few hours. Oke, sekarang kita lanjut ke reading. Tips umumnya, mindset kita harus mengatakan TOEIC tidak lebih sulit. Teks panjang belum tentu sulit. Kemudian baca dan pahami soal terlebih dahulu. Ingat, fokus di pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Baru cari di teksnya. Ingat, terkadang info yang ada di teks tidak semua jadi pertanyaan. Jadi, jangan dibaca teksnya dulu, tapi baca pertanyaannya. Tip khususnya, kita lihat bagian kelima, incomplete sentence. Kita harus perhatikan kalimat sebelum dijawab. Kita harus perhatikan preposition, adjective, conjunction, and bentuk-bentuk kata yang salah. Kita juga berhati-hati awalan dan akhiran yang sama. Misalnya return, reborn. Kita juga harus berhati-hati dari kata yang biasa salah digunakan. Kita lihat, tidak perlu dibaca semua, tapi kita lihat kata yang hilang. Ada petunjuk di sini, kata by. By itu menunjukkan bahwa kalimat pasif. Mana yang menunjukkan kalimat pasif? Kalimat pasif itu kata kerjanya bentuk ketiga. Jawaban yang tepat, delighted by. Kemudian bagian ke-6, text completion. Sama dengan bagian kelima, hal yang berbeda, soal-soalnya adalah bagian dari suatu teks. Kalau bagian kelima hanya satu kalimat, kalau bagian ke-6 ini suatu teks. Kita bukan hanya tata bahasa yang diperhatikan, tapi juga konteks dari teks tersebut. Kita lihat dari teks ini. Kita perhatikan ada kata yang hilang. Kita lihat kalimat sebelumnya. Ada kata was. Was itu menunjukkan to be bentuk past. Kemudian subjeknya, she and the 49 others, itu berarti subjek jamak. Kalau di sini ada to be tunggal, untuk subjek tunggal menggunakan was, karena ini subjeknya jamak, maka kita menggunakan to be were. Di sini jawabannya were chosen, karena di sini adalah kalimat pasif maknanya. Kemudian kita lihat kata yang hilang. Setelah kata yang hilang ada kata benda contribution. Pilihannya ini adalah disebut dengan kata ganti atau pronoun. Ketika pronoun diikuti oleh kata benda, maka yang paling tepat adalah bentuk possessive pronoun, kata ganti milik, kepunyaan, their. Kemudian bagian ke-7, reading comprehension. Bacalah pertanyaan yang diberikan, bacalah setiap teks dengan cepat. Bila menemukan kata yang tidak Anda ketahui, coba menebak dari konteks yang ada. Ingat, jangan membaca teks terlalu cermat. Kita lihat di sini, jangan membaca teks, tapi membaca pertanyaan dulu. 153. What is being advertised? Apa sih iklan yang diiklankan di sini? Kita bisa lihat dari judulnya. Karena judul biasanya menunjukkan isi dari teks itu. Create. Kita coba cari sinonim dari create. Sinonim dari create itu ada kata design. Jadi, what is being advertised? A design service. Kemudian, what is offer for free? Kita lihat secara cepat, kita lihat di teks mana kata free. Kata free itu ada di
baris terakhir. Baris terakhir ada a free initial consultation. Maka jawaban tepat adalah a consultation. Lebih efisien, lebih efektif. Ingat, baca soal, baru secara cepat kita lihat dari teks. Jangan semua teks dibaca, apalagi diartikan. Oke? Kemudian, ketika masih ada soal yang belum terisi, dan kalian kehabisan waktu, sudah mau habis, jangan kosongkan lembar jawaban. Coba kalian isi semua lembar jawaban. Mengapa? Karena tidak ada pengurangan skor untuk jawaban yang salah. Oke, jika kalian ingin belajar tentang TOEIC lebih detail, silakan hubungi nomor HP atau WA ini. Untuk link info TOEIC, kalian bisa klik link berikut ini. Semoga berguna. Percayalah, ketika ada kemauan, pasti kita bisa. Jangan lupa subscribe, like video ini. Bye-bye.